Bagaimana tata cara ziarah ke kubur? Apakah ada doa atau surah khusus yang dibaca pada saat ziarah? Bagaimana dengan kebiasaan menabur bunga dan penyiraman air di kuburan? Ya. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi di hari Senin dan Kamis, kuburan para sahabat. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, gitu kan? Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, yang ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Tidak ada hubungannya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hukum menabur bunga di atas kuburan, itu hukumnya adalah mustahab atau sunnah ya. Sehingga kalau kemudian ada orang atau kelompok yang mengatakan hukumnya makruh, hukumnya bid'ah dan semacamnya, ini adalah pendapat yang tidak perlu kita ikuti. Karena sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Menabur bunga di atas kuburan itu hukumnya adalah sunnah. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa suatu saat Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Tatkala sampai pada suatu tempat, ternyata gestur wajah Rasulullah atau tubuh Rasulullah itu berubah. Ada yang mengatakan wajahnya memerah, ada yang mengatakan tangannya bergetar. Akhirnya para sahabat heran, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada apakah gerangan sehingga jenengan sampai seperti ini? Rasulullah kembali balik bertanya kepada para sahabat, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya dengar? Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab tidak Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa di sini ini dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih dikarenakan dosa yang ringan. Kuburan yang pertama itu disiksa gara-gara dia tidak membersihkan kencingnya dengan baik. Yang kedua itu disiksa oleh Allah karena dia suka menyakiti orang lain dan suka mengadu domba. Akhirnya Rasulullah minta pelepah kurma kepada para sahabat, diberi oleh para sahabat, kemudian ditancapkanlah di atas kuburannya itu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa manfaat dari pelepah kurma ini adalah meringankan siksa dari ahli kubur tersebut selama pelepah kurma ini masih hidup. Maka berangkat dari ini, kemudian tidak heran kalau Imam Ar-Rafi'i seperti yang dikutip dalam kitab Nihayatul Muhtad ya. Beliau berfatwa sunat meletakkan sesuatu yang masih basah. Di sini dikatakan begini. Wa yustahabbu wad'ul jaridil akhdari 'alal qabri lil ittiba'i. Wa kadza ar-rayhanu wa nahwuhu minal asya'ir rutbatih. Wa yumna'u 'ala ghairi malikihi akhduhu min 'alal qabri qabla yabsihi li'adami li'radi anhu. Fa in yabisa jaza li zawali naf'ihi al-maqsudi minhu ala rutubatihi wa huwa al-istighfar. Kata Imam Ar-Rafi'i begini, disunatkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan. Lil ittiba, ini karena ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza ar-rayhanu wa nahuhu minal asya'ir rutbati. Demikian juga karena di Indonesia ini enggak ada pelepah kurma ya, maka boleh juga sama juga menggunakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang berbau wangi ya, yang wangi, mengeluarkan aroma bau wangi. Wa nahwuhu minal asya'ir rutbah, dan semacamnya ya, dari sesuatu yang dari tanaman-tanaman yang masih hijau. Dan ini
tanaman atau bunga yang ada di atas kuburan itu tidak boleh diambil oleh orang lain ya, tidak boleh diambil selama masih belum kering. Kalau sudah kering nggak apa-apa. Kenapa kalau sudah kering itu kok boleh diambil? Ya karena li zawali naf'ihi al-maqsud minhu hala rutubatihi wa huwa al-istighfar. Karena kalau sudah kering, manfaat dari bunga ini itu sudah tidak ada. Manfaatnya apa? Yaitu wa huwa al-istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk ahli kubur tersebut. Jadi sekali lagi, hukum menabur bunga di atas kuburan itu hukumnya adalah sunnah. Manfaatnya adalah untuk memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang ada di kuburan tersebut. Sehingga ini berakibat atau bisa membuat ahli kuburnya tersebut diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala.